Halo semuanya, selamat datang kembali di konten edukasi agama Buddha. Kembali lagi dengan saya, Gerald Rexia, dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia Digital, Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam praktik agama Buddhis, yaitu Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Kita juga akan memahami apa bedanya meditasi, samadhi, dan bhavana. Mari kita mulai. 1. Memahami perbedaan meditasi, samadhi, dan bhavana. Meditasi adalah kegiatan mental untuk melatih perhatian, ketenangan, dan kejernihan. Dalam Buddhisme, meditasi bisa berupa samatha atau vipassana. Samadhi berarti konsentrasi yang terpusat. Ini adalah kondisi batin yang stabil, tenang, dan tidak terganggu. Samadhi biasanya menjadi hasil dari latihan samatha. Bhavana berarti pengembangan, khususnya pengembangan mental atau batin. Jadi, Samatha Bhavana adalah pengembangan ketenangan, sementara Vipassana Bhavana adalah pengembangan pandangan terang atau kebijaksanaan. 2. Pengertian Samatha Bhavana. Samatha Bhavana adalah latihan meditasi yang bertujuan untuk mengembangkan ketenangan batin, menenangkan pikiran dari kekacauan, dan mencapai konsentrasi mendalam. Kata samatha berarti tenang, diam, atau hening. Tujuan meditasi ini adalah mencapai ketenangan murni hingga pikiran menjadi stabil dan tidak goyah. Latihan samatha memberikan berbagai manfaat, antara lain mengurangi stres dan kegelisahan, meningkatkan fokus dan ketajaman pikiran, membantu mengendalikan emosi, menciptakan kondisi batin yang stabil, menjadi dasar bagi munculnya kebijaksanaan melalui vipassana, mengembangkan kualitas mental seperti met, karu, dan upek. Samatha adalah pondasi kuat untuk menumbuhkan batin yang sehat. Objek meditasi dan kesesuaian watak. Dalam tradisi Buddhis terdapat 40 objek meditasi samatha, seperti yang dijelaskan dalam Visuddhimagga. Beberapa yang paling umum adalah Anapanasati, perhatian pada napas. Kasin, objek lingkaran warna atau elemen. Metta, cinta kasih. Asubha, ketidakterikatan pada tubuh. Cemara, perhatian pada kematian. Brahmavihara, metta, karuna, mudita, upekha. Objek-objek ini dapat dipilih berdasarkan watak atau karakter praktisi. Misalnya, temperamen penuh kebencian cocok meditasi metta. Temperamen penuh nafsu, keterikatan cocok meditasi asubha. Temperamen penuh hayalan atau kebingungan cocok anapanasati. Temperamen penuh kecemasan cocok metta atau anapanasati. Temperamen keras atau mudah tersinggung cocok brahmavihara. Pemilihan objek yang tepat sangat penting agar meditasi lebih efektif. Halangan dan rintangan dalam samatha bhavana. Ada 5 rintangan batin yang disebut nivarana, yaitu Maccanda, nafsu keinginan. Vibda, kebencian niat jahat. Tenamida, kemalasan dan kelesuan. Udhacca kukucca, kegelisahan dan penyesalan. Vicikicca, keraguan. Rintangan-rintangan ini harus dikenali, disadari, dan dilepaskan sebelum pikiran bisa mencapai ketenangan mendalam. Pencapaian Samatha Bhavana. Jika dilatih dengan benar, Samatha Bhavana dapat membawa praktisi mencapai ketenangan awal, upacara samadhi, konsentrasi mendalam, appana samadhi, 4 jana rupa,
4 Jana arupa. Dalam jana, pikiran menjadi sangat halus, bebas dari gangguan, dan siap digunakan untuk mengembangkan kebijaksanaan melalui vipassana. 3. Vipassana Bhavana. Vipassana Bhavana adalah latihan untuk mengembangkan pandangan terang terhadap fenomena. Vipassana berarti melihat secara mendalam atau melihat dengan jelas. Tujuan utama vipassana adalah memahami 3 karakteristik universal. Anicca, ketidakkekalan. Dukkha, ketidakpuasan. Anatta, tanpa inti diri. Melalui meditasi ini, kita belajar melihat kenyataan dengan apa adanya. Manfaat Vipassana Bhavana. Manfaat-manfaat vipassana antara lain: memahami sifat nyata kehidupan, mengurangi kemelekatan pada tubuh dan pikiran, membersihkan batin dari kilesa, menumbuhkan kebijaksanaan sejati, mengembangkan keseimbangan batin, UPK, menuntun menuju pembebasan dari penderitaan. Vipassana membantu kita memandang hidup dengan jernih dan bijaksana. Posisi meditasi Vipassana Bhavana. Ada 4 posisi meditasi yang umum digunakan. Duduk bersila atau di kursi, punggung tegak. Berjalan dikenal sebagai cankama. Berdiri. Berbaring. Namun posisi duduk dan berjalan adalah yang paling umum dalam vipassana. Yang terpenting adalah kesadaran penuh pada setiap gerakan, napas, sensasi, dan pikiran. Objek meditasi vipassana. Objek dalam vipassana bukanlah satu titik tertentu, tetapi fenomena yang muncul dan lenyap, seperti sensasi tubuh, pergerakan perut saat bernapas, pikiran yang muncul, emosi, perubahan perasaan, suara, cahaya, reaksi batin. Yang penting adalah menyadari setiap pengalaman dengan sikap netral tanpa melekat atau menolak. Ada beberapa quotes terkait Samatha Bhavana, pengembangan ketenangan. 1. Nati Santi Parasukha. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada ketenangan. Dhammapada 203. Cocok untuk bagian manfaat samatha atau pencapaian ketenangan mendalam. 2. Pikiran yang jinak membawa kebahagiaan. Dhammapada 35. Menekankan pentingnya melatih pikiran melalui konsentrasi. 3. Seperti ikan yang menggelepar setelah ditarik dari air, demikian pula pikiran yang gelisah. Karena itu, latihlah ketenangan. Semua ini menjadi bagus ketika disisipkan pada bagian rintangan samatha. Halangan dan rintangan dalam Vipassana Bhavana. Rintangan Vipassana hampir sama dengan samatha, tetapi lebih menantang karena membutuhkan kesadaran yang terus-menerus. Rintangannya antara lain: rasa kantuk atau kelesuan saat duduk, kegelisahan pikiran, emosi yang muncul tiba-tiba, sensasi fisik yang menusuk, panas, atau tegang, harapan ingin cepat mencapai pencerahan, ragu apakah praktik kita benar atau tidak. Cara mengatasinya: sadari rintangan tersebut apa adanya. Jangan menolak atau melawan. Kembali pada objek kesadaran utama, seperti napas atau gerakan perut. Jaga sikap hati yang seimbang. Latihan dengan konsisten dan realistis. Dengan kesabaran dan ketekunan, Vipassana akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Demikian penjelasan mengenai Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Kedua latihan ini saling melengkapi. Samatha memberikan ketenangan, Vipassana memberikan kebijaksanaan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami perbedaan dan manfaat dari kedua latihan penting ini. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di konten berikutnya. Sabbe Sata Bhavantu Suhitatha. Semoga semua makhluk berbahagia.